Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Gunawan, NIM 2021012026 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi seluler, sistem komunikasi seluler. Yang pertama yaitu ada perbedaan jaringan dari mulai 1G, 2G, 3G, 4G, sama 5G. Yang pertama masuk jaringan 1G. Jaringan 1G diakui pertama kali dimulai oleh Nippon Telegraph pada tahun 1979. Kala itu, Jepang menjadi negara pertama yang memiliki jaringan 1G secara merata dengan menggunakan sistem analog. Kecepatan yang dihasilkan oleh jaringan 1G maksimal hanya 2,4 kbps. Jaringan tersebut mampu digunakan untuk melakukan panggilan telepon, namun kualitas telepon yang dihasilkan sangat buruk dan bahkan mudah diretas hanya dengan memindai radio. Perangkat yang digunakan untuk melakukan panggilan telepon juga akan boros energi. Untuk arsitekturnya dapat dilihat dari cellular network masuk ke MSC1, lalu diolah MSC3, lalu masuk ke MSC2, lalu sekarang masuk ke jaringan 2G. Jika jaringan 1G mengandalkan teknologi analog, maka pada jaringan 2G ini sudah dikenal teknologi digital. Jaringan 2G pertama kali digunakan oleh Radio Linja, sebuah perusahaan komersial di Finlandia pada tahun 1991. Kehadiran jaringan 2G mengungkap fakta bahwa SMS dan MMS justru hadir setelah telepon. Dengan kecepatan pengiriman data menggunakan jaringan ini, pesan, teks, dan gambar bisa ditransfer. Jaringan 2G memungkinkan penggunaan teknologi GSM atau Global System for Mobile Communication. Selanjutnya terdapat jaringan 2,5G yang menjadikan kecepatan maksimal hingga 470 kbps. Jaringan 2G kemudian masuk sebagai jaringan pertama kali di Indonesia pada tahun 1993. Untuk arsitekturnya dimulai dari SIM, OM, lalu ke ABIS. Dapat dilihat seperti di sini ada keterangannya: Mobile System, Base Station Subsystem, Network System. Serta dengan pengertiannya, SIM itu yaitu Subscriber Identify Module, MI itu Mobile Equipment, BTS itu Base Transceiver Station, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat dibaca di sana. Lalu jaringan 3G. Jaringan 3G menjadi awal mula internet dapat diakses melalui telepon genggam. Ketika itu, BlackBerry dan Apple menjadi merek yang paling memanfaatkan teknologi ini. Jaringan 3G membuat akses data bisa mencapai kecepatan hingga 2 Mbps. Meskipun masih berkualitas buruk, tetapi masyarakat secara personal sudah bisa menikmati streaming video dan musik. Meskipun sudah diluncurkan oleh operator jaringan NTT Docomo asal Jepang pada tahun 2001, jaringan 3G baru masuk Indonesia pada tahun 2005 melalui Telkomsel. Untuk arsitekturnya bisa dilihat dari USIM ini, CU disebut UI, lalu masuk ke Ultran, lalu masuk ke CN, lalu masuk ke External Network. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Muhammad Siddiq. NIM saya 2021012042. Saya dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan tentang sistem komunikasi jaringan. Dan di sini saya akan menjelaskan di sini ada jaringan 4G. Di sini inovasi di dunia internet membuat jaringan 3G diperbarui.
Jaringan 4G secara resmi diperkenalkan pertama kali di Norwegia, Swedia, Stockholm, dan Oslo pada tahun 2009. Kemutahiran jaringan 4G yang membuat transfer data bisa sampai 1 Gbps membuat aktivitas kreatif di internet mulai lahir. Pada masa ini, aktivitas seperti game online dan stream video mulai diminati karena bisa dilakukan dengan lancar. Jaringan 4G juga membuat startup digital bermunculan. Di Indonesia, jaringan ini mulai dikembangkan secara komersial pada tahun 2014 dan menjadi jaringan paling merata. Kita bisa lihat gambaran arsitektur 4G, dan situ ada MS, terus BSC, lalu diolah dengan ada MGW, terus lanjut ke SGSN, terus GGSN, dan ada paket data network atau internet dan kontrol oleh VLAN user VLAN, dan ada outputnya dengan PSTN atau other VLMN. Oke, kita lanjut saja. Dan selanjutnya ada jaringan 5G. Di sini jaringan 5G yang sudah ada di depan mata menjadi pembaruan paling mutakhir dari jaringan seluler. Jaringan ini sudah digunakan di beberapa negara, namun masih menjadi wacana di Indonesia. Terlepas dari simpang siur isu mengenai jaringan ini, kecepatan akses data memang menjadi kelebihan dari 5G. Jaringan 5G diklaim mampu 20 kali lebih cepat dibandingkan jaringan 4G. Connection density 5G mampu menampung 1 juta device per kilometer 2. Dan di sini ada gambaran arsitektur 5G. Dan di sini ada 5G terminal, lalu ada bercabang, ada GPRS atau 8G, 3G, WLAN, dan LTE. Lalu ada outputnya dengan streaming server, bisa mengakses data server for real time communication, dan ada control system policy server. Lalu di sini ada kesimpulan. Huruf C pada akhiran setiap nama jaringan adalah singkatan dari generation, yang artinya 5G merupakan pembaruan dari 4G, 4G merupakan pembaruan dari 3G, dan seterusnya. Oke, itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan dari penjelasan saya dan teman saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.